Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembacaan kitab Lubabul Hadis yang disusun oleh Al-Hafidh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kumpulan hadis-hadis yang terdiri dari 40 bab. Setiap babnya ada 10 hadis. Sekarang kita masuk ke bab yang pertama. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Bab yang pertama tentang fadilah ilmu dan fadilah ulama. Keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Ibni Mas'udin kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sabda Rasul kepada Sayyidina Abdullah, ya Ibn Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itki alfi raqabatin. Wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sesaat, sebentar, sejam. Fi majlisil ilmi, dudukmu sesaat sebentar di majlis ilmu. La tamassu qalaman, dalam keadaan engkau tidak memegang pulpen, tidak memegang alat tulis. Wala taktubu harfan, dalam keadaan engkau tidak menulis satu huruf pun. Dudukmu di majlis ilmu dalam kondisi begitu pun, khairun laka min itki alfi raqabatin, lebih baik untukmu daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Pandanganmu, memandangmu terhadap wajah orang alim dengan pandangan cinta, pandangan mahabbah, itu lebih baik untukmu, lebih baik bagimu daripada min alfi farasin, daripada 1000 kuda tasaddaqta biha, yang kau sedekahkan di jalan Allah. Wassalamuka 'alal 'alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Kau memberikan salam, bersalamu kepada orang alim, kau memberikan salam kepada orang alim, itu lebih baik untukmu daripada ibadah 1000 tahun. Allah, itu hadis pertama. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Faqihun, seorang yang faqih, yang berilmu, wahidun, walaupun satu orang, seorang faqih, mutawarri'un, yang baru belajar wara, belajar menjauhi yang haram, tapi dia faqih, dia pintar, dia sudah menjauhi yang haram. Asyaddu 'ala syaitani, itu lebih bahaya, lebih menakutkan, lebih susah bagi setan untuk menggodanya. Min alfi abidin, daripada 1000 orang yang ahli ibadah, mujtahidin, yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya, jahilin, tapi bodoh, wari'in, walaupun dia wara. Jadi bagi setan menghadapi satu orang yang pintar itu lebih berat daripada menghadapi 1000 orang yang ahli ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, hadis berikutnya, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Keutamaan orang alim yang beribadah tentunya, dibandingkan orang yang ibadah, yang ahli ibadah tapi enggak terlalu pintar, itu seperti perbandingan keutamaan bulan Lailatul Badri, di malam bulan purnama, di malam purnama, ala sairil kawakibi, dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya. Cahaya bulan purnama itu sangat terang benderang. Nah, begitu juga orang alim dibandingkan orang abid, orang yang ahli ibadah. Nah, keutamaan orang alim, fadlul
alim itu nanti kelihatannya dengan kasratus sawab. Jadi ganjarannya itu banyak dibandingkan ahli ibadah tapi nggak pintar. Perbandingan ganjaran ahli ilmu itu ganjarannya banyak. Derajat di surganya, kelezatan-kelezatannya gitu. Seperti perbandingan bulan di bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Siapa yang pindah tempat karena alasan mau mencari ilmu, ghufira lahu qabla an yakhtuwa, maka dia diampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkah. Dia pindah dari rumahnya, pindah berangkat mau ke majelis taklim, mau ke pengajian. Nah, sebelum dia melangkah pun dosa-dosanya sudah diampuni, dosa-dosa kecilnya diampuni. Tanpa khusus ditaubati, orang yang ngaji sebelum berangkatnya pun sudah diampuni dosa-dosanya. Allah, keutamaan ilmu nih. Maka perbanyaklah mencari ilmu. Siapa yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain karena alasan mau ngaji, dia ta'allama ilman, maka diampunilah dosanya bahkan sebelum dia melangkah, qabla ayyahtua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, hadis berikutnya, akrimul ulama'a fa innahum 'indallahi kurama'u mukramun. Muliakanlah para ulama karena sesungguhnya mereka para ulama itu indallahi di sisi Allah kurama'u adalah orang-orang pilihan. Mukramuna dimuliakan di sisi para malaikat. Maka muliakanlah para ulama, hormatilah para ulama. Hormati, muliakan, agungkan dengan berbuat baik kepada mereka, baik dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan apa yang kita bisa untuk memuliakan para ulama. Karena saking mulianya para ulama disebutkan dalam hadis lain, ya, jika seorang alim, seorang ulama berbicara, idza tahaddatsal alimu fi majlisihi bil ilmi, jika seorang ulama berbicara ilmu di majlisnya, maka Allah jadikan dari setiap kalimat, setiap kata yang keluar dari mulut orang alim itu, Allah jadikan menjadi malaikat. Yang malaikat ini yastaghfirullah lahu wa lisamihi. Malaikat dari setiap kata yang diciptakan oleh Allah. Setiap kata yang keluar dari mulut orang alim itu jadi malaikat. Nah, setiap malaikat itu nanti yastaghfirullah lahu wa lisamihi ila yaumil qiyamah. Nanti malaikat-malaikat itu memintakan ampunan, beristighfar kepada Allah untuk orang alim itu dan untuk para pendengarnya. Hormati para ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, hadis berikutnya, man nadhara ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang memandang wajah orang alim, memandang wajah ulama, satu pandangan saja, kemudian dia merasa gembira dengan pandangan itu, maka Allah ciptakan dari pandangan itu, Allah ciptakan malaikat, yang malaikat ini memintakan ampunan untuknya sampai hari kiamat. Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, Nabi bersabda, man akrama aliman faqad akramani. Wa man akramani faqad akramallaha. Wa man akramallaha fama'wahul jannatu. Siapa yang memuliakan orang alim, man akrama aliman faqad akramani, sungguh dia telah memuliakan diriku, kata Rasul. Wa man akramani faqad akramallaha. Siapa yang memuliakan diriku, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Wa man akramallaha fama'wahul jannatu. Siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Muliakanlah para ulama, karena itu adalah bukti kita memuliakan Rasul. Muliakanlah Rasul, karena itu bukti kita memuliakan Allah. Muliakanlah Allah, dan itulah adalah surga. Dan wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya, Rasul bersabda, naumul alimi afdalu min ibadati jahili. Tidurnya orang alim, tidurnya ulama
bahkan lebih afdal daripada ibadahnya orang yang bodoh. Nah, tidurnya ulama pakai ilmu, pakai adab-adaban. Ibadahnya orang bodoh, mungkin dia tidak tahu bahwa ada pelanggaran dalam ibadahnya, mungkin dia melanggar yang membatalkan sholatnya dan seterusnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdhala min ay yusalli alfa raka'atin tatawwu'an. Siapa yang mempelajari satu bab saja dari ilmu, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih, diamalkan atau tidak diamalkan, kana afdhala min ay yusalli alfa raka'atin tatawwu'an, maka mempelajari ilmu satu bab itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunat. Mempelajari ilmu, ngaji satu bab itu lebih baik daripada jungka sholat 1000 rakaat, sholat sunat. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu itu lebih mulia daripada ibadah. Tanpa ilmu tentu ya ibadah, daripada ibadah ilmunya lebih baik, lebih mulia ilmu daripada ibadah itu sendiri. Tapi tetap seorang hamba harus ibadah dengan ilmu. Karena kalau ilmu tidak diamalkan, tidak dipakai untuk ibadah, tidak diamalkan, atau ngapain juga. Tuh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Man jara aliman, siapa yang mendatangi orang alim, menziarahi ulama, mendatangi orang alim, maka seolah-olah dia mendatangiku, kata Rasul. Wa man safaha aliman faka'annama safahani, siapa yang berjabat tangan dengan orang alim, menjabat tangannya orang alim, bersalaman dengan orang alim, ulama, maka seolah-olah dia menjabat tanganku. Siapa yang duduk-duduk bareng, mujalasah, ya, bergaul dengan orang alim, maka seolah-olah dia mujalasah dengan diriku, kata Rasul, di dunia. Siapa yang duduk bareng denganku, mujalasah denganku di dunia, maka aku akan dudukkan dia bersamaku di hari kiamat. Kamu mujalasahlah dengan para ulama, duduk gaul, duduk bareng, kumpul gaul dengan para ulama, karena berkah gaul dengan para ulama. Dan di antara obat hati, tombok hati itu adalah mujalasatus shalihin al-fudhala, kumpul gaul dengan para orang-orang saleh, para alim ulama, para aulia. Karena kalau bukan orang alim, wali Allah itu siapa lagi? Siapa lagi? Ya kekasih Allah itulah para ulama, para alim-alim itu, para ulama. Kamu yakanlah para ulama. Belajarlah kita selalu mencari ilmu, mujalasah dengan ulama, men-share, mengamalkan, gitu. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa? Syafaat dari para ulama, keberkahan daripada mereka. Ini diantara hadis-hadis yang berbicara tentang fadilah ilmu dan ulama dari kitab Lubabul Hadis. Ini baru satu bab nih. Kali lagi untuk mengingatkan, bab kitab Lubabul Hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini terdiri dari 40 bab, masing-masing bab ada 10 hadis. Berarti kalau tamat kitab ini kita membaca 400 hadis. 400 hadis. Ya kan, 40 kali 10, 400. Kita baru 10 hadis tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.